Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share pengalaman gue di tahun 2021 ketika gue dan Ji menghadapi satu masalah di proses I129F ini, tapi solusinya kayak nggak ada. Sebenarnya solusinya ada, and it's the only solution at that time, cuma it didn't work. Jadi kita berdua harus cari solusi lainnya. Gue waktu itu udah mentok. Kebetulan Ji langsung berpikir untuk meminta bantuan ke seseorang. Siapakah seseorang ini? Seseorang ini adalah anggota DPR-nya Amerika, atau di sini biasa disebut anggota Kongres, congressman or congresswoman. Sebelum masuk ke dalam intisari dari video ini, gue mau info, dan ini penting banget, bahwa jikalau kalian menghubungi anggota Kongres di Amerika, jadikan ini sebagai pilihan terakhir kalian. Jadi ini tuh udah mentok banget, kalian gak ada pilihan lain dan udah gak tahu lagi mau ngapain. Nah, ini bisa dijadikan pilihan terakhir kalian dengan cara meminta bantuan ke anggota Kongres di Amerika Serikat. Oke? Gue akan ceritakan dulu kasus gue. Sebenarnya gue udah share juga kasus ini sebelumnya di video-video sebelumnya. Jadi seperti yang kalian tahu, setelah dapat NOA 1 waktu itu di 24 Juli 2020 kalau nggak salah. Kita menunggu dan menunggu seperti biasa ya. Ketika udah di atas 7 bulan, kalau nggak salah 7 bulan tuh di Februari atau Maret, udah di atas 7 bulan, gue belum mendapatkan update apa-apa dari USCIS. Udah cek ke status online, tapi entah kenapa mungkin sistemnya error, itu nggak ada update apapun. Nah, akhirnya gue coba cari tahu di forum diskusi, message, DM, nanya-nanya. Nah, tiba-tiba muncullah informasi download case tracker, namanya Lawfully. Sebenarnya case tracker lain ada banyak, cuma saat itu gue downloadnya yang Lawfully ini. Nah, tiba-tiba pas udah masukin receipt number yang kita dapetin di NOA 1, muncullah notifikasi bahwa di 10 Maret 2021 USCIS ngirimin RFE, Request for Evidence. Gue kalau nggak salah ngeceknya itu minggu ketiga atau keempat bulan Maret. Gue agak lupa, terus terang, ntar gue cek dulu ya. Nah, kaget dong, karena udah lebih dari 2 minggu kok nggak terima-terima. Kita menganggap ini masalah karena kita tahu di RFI itu ada waktunya, ada waktu tertentu. Jadi ada jangka waktu tertentu untuk kita memenuhi RFI ini, untuk menjawab request for evidence ini, karena kalau enggak bisa berdampak kita ditolak. Nah, dari situ kita udah coba kirim resend tuh nggak cuma sekali kita minta. Kalau nggak salah gue sampai 2 atau 3 kali minta resend tapi nggak kekirim-kirim. Stres. Udah nggak tahu, aduh gimana dong, gimana? Akhirnya Ji berinisiatif untuk menghubungi anggota Kongres di Amerika Serikat. Tentunya yang ada di distriknya Ji. Hal ini tuh sebenarnya lumrah di Amerika untuk menghubungi anggota Kongres. Jadi kalau mereka ada masalah di sini, ingin meminta bantuan, tentunya minta bantuannya ke mereka, ke anggota Kongres, karena mereka adalah orang yang dipilih sama rakyat, sama citizen di sini, masuk ke dalam pemerintahan. Intinya kan ya namanya juga kayak anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi perwakilan rakyat, perwakilan citizen di sini. Jadi kalau ada masalah tentunya akan bertanya ataupun meminta bantuan kepada anggota Kongres. Akhirnya Ji menghubungi anggota Kongres di distriknya melalui telepon, minta jadwal janji temu. Di sini tuh bisa aja ketemu anggota Kongresnya langsung kalau nggak sibuk, tapi kebanyakan mereka pasti kadang-kadang suka travel. Jadi Ji kemarin semuanya berurusan dengan employee di office-nya Congresswoman ini. Ji menghubungi office Congresswoman ini,
minta jadwal janji temu untuk share permasalahannya. Ditelepon baliklah sama office congresswoman ini, set up meetingnya kapan. Lalu Ji datang ke office-nya, kebetulan kotanya dekat sama kita. Ji ketemuan, dia ceritain, jadi dia bawa semua dokumen pengiriman I-129F, dan kebetulan gue screenshot dari Lawfully Cash Tracker bahwa tanggal 10 Maret itu mereka mengirimkan RFI, tapi kita nggak terima-terima sampai detik ini. Employee di office-nya Congresswoman ini menghubungi tentunya USCIS untuk menanyakan status kita, kenapa dia belum terima-terima. Lalu direspon sama USCIS, bla 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 lah, dia merespon sesuatu, kita nggak tahu. Pokoknya akhirnya USCIS akhirnya menghubungi G. Jadi USCIS sendiri menginformasikan ke G bahwa mereka tidak menerima informasi dari jasa pengiriman bahwa surat itu tuh nggak kekirim. Menurut mereka itu sukses pengirimannya, menganggap itu terkirim ke G, padahal G sama sekali nggak terima. Nah, kasus kayak gini tuh bisa aja terjadi karena kadang-kadang suka entah salah kirim, entah jatuh, entah kemana. Pokoknya ini adalah faktor X yang nggak bisa kita kontrol. Abis itu langsung lah dikirimkan lagi RFI-nya, tapi tanggalnya tuh gak berubah. Tanggalnya tetap aja tanggal 10 Maret 2021. I don't know lah kenapa. Itu karena by system. Akhirnya Ji terima fisik surat RFI-nya akhirnya di 28 Mei 2021, which is hari Jumat. Sabtu Minggu nggak bisa kirim, nggak bisa bales. Hari Seninnya waktu itu di 2021 tanggal 28, di hari Senin 31 Mei 2021, saat itu Memorial Day, jadi hari libur di Amerika, nggak bisa kirim juga, jadi baru bisa kirim di tanggal 1 Juni. Padahal kita udah siap langsung kirim aja nih, karena kebetulan gue udah punya jawabannya untuk mereply. Untuk cek apa itu bisa dicek di video-video sebelumnya ya. Ji pun setiap mengirim selalu ada cover letter. Jadi di cover letter itu dia mention kalau kita tuh baru terima surat fisiknya tuh di tanggal 28 Mei dan tetap expirednya di tanggal 7 Juni. Jadi which is mereka yang sudah harus terima di tanggal 7 Juni, which is itu a little bit pressing for us. Tapi somehow kita berhasil. Mereka terima ini tanggal 2 atau 3 Juni karena kita kirimnya priority mail. Tadi gue udah informasikan proses atau dari point of view-nya dari gue dan Ji. Nah, sekarang point of view dari sisi USCIS. Ketika kita nih, petitioner or beneficiary, menghubungi anggota Kongres untuk minta bantuan mereka, anggota Kongres ini, kantornya, or anything yang on behalf of the congressman or congresswoman akan menghubungi USCIS. Nah, ketika mereka menghubungi USCIS dan USCIS terima inquiry ini dari anggota Kongres, di sistem mereka itu akan diput sebagai kayak congressional inquiry atau congressional. Pokoknya ada dari anggota Kongres inquiry-nya. Setiap agen federal yang menerima permintaan dari anggota Kongres atas nama voter mereka punya waktu 48 jam untuk merespon anggota Kongres. Jadi ini kenapa alasannya untuk minta bantuan anggota Kongres ketika kalian mentok-tok-tok. Karena udah pasti akan dibalas oleh USCIS maksimum di 48 jam setelah mereka terima inquiry dari anggota Kongres. Jadi setiap service center itu punya kantor khusus yang handle congressional inquiry ini. Tujuannya tentunya untuk info ke anggota Kongres terkait permintaan mereka. Kenapa dari tadi gue info terus-terusan kalau ini dijadikan last resort kalian untuk minta bantuan anggota Kongres? Ini hanya dilakukan ketika kalian udah mentok, udah stuck, udah nggak tahu lagi pakai solusi apa. Karena ini tuh berarti adalah jalan pintas. Sebenarnya sih orang-orang USCIS ini nggak terlalu suka. Karena begitu mereka dapet, kayak mereka kayak agak-agak nggak suka. Bukan nggak suka, gue nggak tahu sih kata yang tepat apa ya. Karena kalau misalnya mereka dapat congressional inquiry ini, mereka berarti harus tinggalin review mereka yang lain untuk segera merespons si anggota Kongres ini. Karena mereka punya waktu 48 jam.
Jadi pastikan ini adalah jalan terakhirnya. Kayak misalnya when the system has broken down for some reason, di case kalian, atau ada extraordinary circumstances, dibutuh intervensi dari anggota kongres, karena emang ini kayak jalan pintas. Dan juga kayak kalau kalian merasa ini udah melewati batas normal, menurut gue kemarin gue udah lewatin batas normal karena udah 10 sampai 11 bulan gue baru terima NOA 2-nya. Walaupun menurut gue pas gue cek-cek lain sih memang ada yang lebih dari itu, tapi di kasus gue harusnya sudah menerima RFI setelah 10 Maret ini, tapi ternyata nyaris 3 bulan gue baru terima, sekitar semingguan sebelum expired si RFI ini. Nah, itu dia pengalaman kita minta bantuan anggota kongres. Kalau misalnya kalian tentunya udah punya masalah yang stuck, udah nggak tahu lagi harus ngapain, bolehlah minta bantuan ke anggota kongres. Tunangan kalian biasanya tahu cara ngubungin mereka tentunya. Kalaupun seandainya mereka nggak tahu, gue akan info linknya di description box. How to find your representative. Tinggal masukin aja kode pos tunangan kalian, tinggal nanti begitu kalian klik akan muncul representatifnya dari distrik itu di mana tunangan kalian tinggal. Kalau udah ketemu siapa representatifnya, kalian bisa hubungi mereka by phone untuk buat jadwal janji temu. Kalian juga siapin dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kalian berikan ke office-nya si congressman atau congresswoman ini. Lalu mereka akan bikin surat ke USCIS untuk membantu kalian. Semoga pengalaman gue ini bisa membantu kalian dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin nggak ada solusinya atau memang sudah stuck, nggak tahu harus minta bantuan ke siapa. Semoga semuanya lancar. Hai para pejuang visa K1. Terima kasih udah nontonin episode Cerita Novi kali ini. Jangan lupa di komen, di share, dan juga jangan lupa di like videonya, di subscribe, dan diklik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video yang diupload di Cerita Novi. Sampai ketemu di episode Cerita Novi selanjutnya. Bye-bye!